ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, Tuhan kita dahsyat. Saudara, pada pagi hari ini kita tentunya bersuka cita
Kenapa saudara? Karena kita boleh tahu bahwa di zaman di mana banyak hal yang terjadi ya, hedonisme di institusi negara dan banyak hal yang kita boleh tahu yang viral, tapi di tengah-tengah hedonisme daripada pejabat-pejabat negara yang dikatakan itu ala negara ya, tapi di tengah-tengah itu ada seorang yang luar biasa, pribadi yang sangat humble dan tentunya seorang yang takut akan Tuhan, ya, seorang yang perlu diteladani, yaitu Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes yaitu Wansajaya MKOM ya. Dan kita pada pagi hari ini sungguh bersukacita kalau beliau ada di tengah-tengah kita, dan kita sudah tahu, kita sudah dapat banyak video yang viral ya saudara, melalui TikTok, melalui YouTube, bahwa Bapak Yehu ini adalah seorang ahli IT di Mabes Polri, dan beliau adalah analisis kebijakan utama Jemen Itwasum Polri. Wow, keren sekali kita boleh bertemu muka walaupun via Zoom ya saudara. Dan beliau adalah seorang yang sangat rendah hati ya, di tengah-tengah hedonisme para pejabat, tapi ada seorang anak Tuhan yang boleh menjadi teladan hidup bagi kita orang-orang yang percaya. Tentunya hari ini ada nilai-nilai rohani yang Bapak Yehu bisa sampaikan kepada kita sebagai orang percaya. Bapak, sebelum Bapak mulai untuk berbicara, saya mendapatkan satu ayat buat Bapak, di mana Tuhan mengatakan Amsal 14:27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dan tentunya apa yang kita lakukan sebagai orang yang takut akan Tuhan, itu akan memberikan satu nilai positif bagi keluarga kita. Amin, puji nama Tuhan. Baik, tidak membuang waktu, kita persilakan dengan hormat Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Yehu Wansajaya, Master Komunikasi, puji nama Tuhan, seorang ahli IT di Mabes Polri. Silakan Bapak Yehu, Tuhan Yesus berkati. Shalom, terima kasih. Shalom, shalom Pak. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Eri Aryani MTH. Terima kasih Pak, puji Tuhan. Yang sudah undang saya. Shalom juga kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Amin. Saya bukan master komunikasi, tapi master komputer tadi. Oh ya, masuk komputer. Sorry Pak. Baik, hari ini saya izinkan untuk berbagi firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Kebetulan saya sudah siapkan slide saya. Mudah-mudahan ini jelas ya. Mudah-mudahan ya. Ya, jelas Pak, silakan. Jelas ya. Oke. Ya, Pak. Hari ini saya ingin berbagi tentang istilah finish strong ya. Kita finish strong. Pergumulan terakhir kita di dalam dunia ini tentunya mengakhirinya harus dengan tetap setia dan dalam kemenangan. Amin. Tentunya hidup kita. Sebagaimana Rasul Paulus yang memang kita sudah ketahui bahwa beliau mengakhiri hidupnya dengan finish strong. Cuman permasalahannya bagi kita mengakhiri finish strong ini dengan happy ending atau kita mengakhirinya dengan sad ending, itu kan permasalahannya. Karena banyak di akhir-akhir hidup kita manusia itu akhirnya kita malah menganggap bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu hanya sekedar cerita, bukan hal yang fakta, tetapi hanya sebuah sejarah dan lain sebagainya. Sehingga mengakibatkan saat ini
di Eropa dan di belahan dunia lain, mereka sudah tidak lagi beribadah, tidak lagi datang ke gereja, dan lain sebagainya. Ini sangat menyedihkan sekali tentunya. Padahal mereka yang membawa gospel ke negara-negara termasuk ke negara kita, ke Indonesia. Dengan mereka melakukan gospel keliling dunia, tapi sekarang mereka meninggalkan gospel itu sendiri. Sebab itu tentunya kita mempunyai tugas juga untuk membalikan gospel itu ke Eropa dan ke beberapa negara lain yang sudah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Bapak-bapak Ibu sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita tentunya belajar dari Rasul Paulus, di mana beliau mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik di dalam hidupnya. Aku telah mencapai finish strong, garis akhir. Dan aku telah memelihara imanku di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Sementara saya kutip di dalam terjemahan lainnya, dikatakan aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Aku telah menyempurnakan usahaku, aku telah memelihara imanku. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup ini sebenarnya adalah peperangan iman. Iman yang sebagaimana yang harus kita miliki selama kita melakukan peperangan. Tentunya yang pertama, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 2-nya, kita harus memberitakan firman Tuhan. Sebagaimana amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita harus menyampaikan kabar baik tentang firman Tuhan. Injil kerajaan Allah harus diberitakan kepada seluruh manusia, kepada seluruh penjuru dunia. Harus membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Harus menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan yang hilang sekalipun. Kita harus, di ayat 5-nya, kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Kita harus sabar menderita. Kadang-kadang manusia nggak sabar gitu, nggak sabaran kebanyakan. Tapi saya memang dulu juga nggak sabaran. Tapi kita untuk mengakhiri garis akhir ini rupanya bukan kalau kita pelari bukan semakin kita kencang gitu larinya, tapi kita harus semakin bijak, harus semakin sabar. Walaupun kita menderita, kita harus melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan kita harus menunaikan tugas kita sebagai pelayan Tuhan maupun pelayan sesama manusia. Ini dilakukan luar biasa oleh Rasul Paulus, yang sebelumnya kita kenal bernama Saulus, penganiaya orang-orang Kristen di awal Kristen mula-mula, ya. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup ini suatu peperangan, ya kan? Bahkan kita harus tentunya memenangkan peperangan itu. Dan ini kalau berperang artinya mental kita seperti tentara, ya. Tentaranya Kristus kita ini. Walaupun saya polisi, saya tentara Kristus, saya seorang tentara. Dan saya memang dilatih dari Akabri ya sebagai tentara gitu. Jadi semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di muka bumi, semua adalah tentaranya Tuhan. And we got. Ya.
Jadi satu-satunya perjuangan yang layak harus kita perangi terus tiap hari, yaitu kita tentunya berperang. Apa yang harus kita perangi, yaitu melakukan peperangan iman. Yang pertama, kita harus lawan iblis. Ya. Iblis, kita tahu, adalah musuh terbesar kita. Ya. Firman Tuhan di dalam Efesus dikatakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya, jangan dibalik. Kita melawan darah dan daging, tapi bukan. Orang percaya, orang-orang Kristen, perjuangannya bukan berperang melawan darah dan daging, artinya dengan manusia lagi. Bukan itu. Tapi kita harus melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Banyak pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang mengajak kita masuk ke dalam kegelapan. Mereka seakan-akan ingin kita hidup dalam kegelapan. Padahal kita ini orang-orang terang, anak-anak terang. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Perangi. Ya. Yang berikutnya, kita melawan roh-roh jahat di udara. Itu real. Bapak-bapak, ibu sekalian, roh-roh jahat di udara itu. Dan ada. Sampai saat ini masih ada. Dan terus ada sampai Tuhan datang kembali untuk kedua kali berperang melawan roh-roh jahat itu. Sehingga peperangan kita setiap hari seperti ini. Yang kedua, Rasul Paulus melakukan peperangan dengan keburukan orang Yahudi dan keburukan orang kafir. Kita ketahui di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, dunia tidak akan semakin baik. Saya ini seorang ahli IT, kata Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Ya, saya mengerti IT karena saya master komputer. Jadi, walaupun kita pakai IT membantu manusia dalam kehidupan pekerjaan dan lain-lainnya, dan itu katanya akan memudahkan kita sehingga banyak kemajuan dan lain sebagainya, terjadi modernisasi, dan tapi ada disrupsi juga. Ya, dunia ternyata tidak menjanjikan hal yang lebih baik. Dunia ternyata semakin hari semakin buruk. Saya sebagai seorang polisi tahu itu semua. Kejahatan meningkat, kekerasan meningkat, fitnah, tindak pidana, tindakan-tindakan yang jauh dari hukum kasih terjadi di dunia ini, termasuk di negara kita. Karena memang firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Dan seterusnya, keburukan orang Yahudi dan orang kafir semakin merajalela. Bukan berarti anak-anak kita dan kita sendiri, keturunan kita, ikut-ikutan. Justru itu yang harus kita sekarang nyatakan. Saya nggak tahu, pagi hari ini peserta ibadah kita apakah ada anak-anak muda atau semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, kita nggak tahu. Tapi banyak Pak yang anak muda Pak itu. Kalau memang anak-anak muda, kita pertahankan anak-anak muda dari sejak kita muda. Kita harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita menjadi pelayan sesama. Amin. Saya menyesal kalau saya menjadi pelayan Tuhan itu ketika saya jadi Kapolres
di Minahasa. Saya pernah Kapolres di Minahasa, Sulawesi Utara. Di situ Tuhan memanggil saya. Dan saya dipanggil dengan cara yang heran dan ajaib. Dan saya menyerah. Walaupun saya coba berontak untuk melawan, saya nggak mau. Tapi kenyataannya, ternyata kasih Tuhan lebih besar dari segalanya. Dan saya mau melakukan. Anak-anak muda, waktu itu saya masih udah umur 40-an, ya kan, terlalu terlambat saya menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelayan sesama. Ketika itu saya sadar, kenapa nggak saya dari muda saja? Nah, anak-anak muda, saya mengajarkan, saya sebagai youth pastor juga di gereja saya. Saya mengajarkan dari muda kita harus kenal Tuhan, dari muda kita harus melayani Tuhan, dari muda kita harus menjadi pelayan-pelayan sesama kita. Kenapa? Untuk menghindari perbuatan-perbuatan buruk kita. Karena manusia cenderung untuk melakukan keburukan-keburukan. Di Galatia 5:19 kita tahu perbuatan daging itu lebih nyata, lebih banyak dilakukan oleh manusia daripada penyembahan dalam roh dan kebenaran. Di dalam perbuatan roh kita. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyambrasi, perseteruan, perselingkuhan, iri hati, amarah, kepentingan di sini, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu setiap hari kita dipertontonkan seperti itu. Ini sudah diingatkan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, yang ketiga, Yudaisme. Nah, banyak Rasul Paulus dihadapkan kepada Yudaisme itu. Sekalipun dia adalah dulu pengikut Yudaisme. Ya, Yudaisme orang yang tidak suka dengan Kristus, orang yang tidak percaya dengan Kristus. Makanya Rasul Paulus dikejar-kejar oleh kelompok Yudaisme ini. Ya, dia mengalami berbagai banyak pencobaan dari pihak Yudaisme ini. Dan bahkan mau dibunuhnya. Kalau namanya aliran agama, sekte apapun, ya kan, kelompok apapun, atau apapun yang sudah menghalalkan pembunuhan, itu jelas-jelas bukan yang bagus, bukan yang baik. Artinya itu sesat, itu adalah penipuan, itu adalah pembohongan. Karena kita bukan melawan manusia, bukan melawan darah dan daging. Tapi kita harus mengasihi sesama manusia. Dan mereka mau membunuh di dalam Kisah Rasul 20 ayat 19. Bagaimana Yudaisme ini ingin membunuh Rasul Paulus yang memang dia dianggap sebagai murtad, keluar dari ajaran Yudaisme ini. Di Indonesia kita tahu banyak saudara-saudara kita yang coba dia keluar dari keyakinan dia yang lama dan mereka mau dibunuh juga. Ini persis dengan Yudaisme dan itu harus diperangi dengan iman. Ya. Yang berikutnya keempat, antinomisme dan kebejatan dalam gereja. Saya keliling-keliling akhir-akhir ini diajak oleh Tuhan masuk ke berbagai macam denominasi gereja. Saya diundang karena seperti tadi Ibu katakan bahwa saya menjadi viral. Ya, saya boleh mendengar berbagai macam laporan, kesaksian dari berbagai macam gereja. Banyak kebejatan di dalam gereja. Ya. Bahkan saya di dalam wawancara di Good News, ya, saya katakan pendeta kok sekarang seperti polisi juga, gitu kan? Bukan, sebenarnya polisi sama pendeta sama aja sebenarnya, ya. Termasuk dengan ustadz sama itu.
Kita musuh memerangi kejahatan. Ya. Cuman polisi bisa nangkap, bisa menjarain orang, bisa mengirim ke penjara melalui pengadilan, ya kan? Tapi kalau hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, ngirimnya nanti pengadilan Kristus. Ada pengadilan Kristus nanti, pengadilan Tuhan. Tapi kalau polisi sekarang pengadilan dunia dulu. Itu aja bedanya. Tapi intinya sama. Kita pelayan, kita harus membuat seluruh manusia di muka bumi ini menjadi baik, ya. Mencintai sesama tentunya. Nah ini banyak pendeta kok jadi polisi, ya kan? Maksud menjadi polisi apa? Gaya hidupnya. Polisi itu udah salah, saya bilang gaya hidupnya. Mereka hedonisme, mereka polisi yang bos-bosnya ya. Tapi kalau polisi yang di bawah-bawah, yang ratusan ribu orang itu masih dalam kekurangan. Tapi bos-bosnya mempertontonkan hidup mewah, glamor, dan lain sebagainya. Saya nggak mau seperti itu. Saya mau kita harus seperti Kristus hidup. Yaitu Tuhan hidup 33 tahun di dunia. Dia memberikan contoh yang luar biasa. Yesus Kristus, kita tahu, anak tukang kayu. Bukan, Tuhan lahir bukan dari, bisa aja Tuhan milih. Lahir dari kaisar, anak kaisar, anak orang-orang kaya, imam-imam, tokoh, ya kan? Bisa aja Tuhan memilih dari orang-orang kaya, tapi Tuhan kok memilih dalam kekurangan dari Maria dan Yusuf, tukang kayu. Kita bahkan lahir di kandang domba. Artinya Tuhan mengajak anak-anak Tuhan di belahan bumi ini semuanya, di muka bumi ini, harus mencontoh. Kita hidup sederhana, hidup seperti Tuhan. Lebih baik kita berbagi bagi orang miskin, bagi orang yang belum beruntung dan bersusah. Itulah yang coba saya sampaikan melalui YouTube saya. Kita, bahkan kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, akhirnya hidup glamor, hidup hedon, hidup sepertinya dilihat, wah kita seperti di surga, sementara jemaat ada di dunia jauh dipisahkan oleh langit 7 lapisan. Itu kan udah nggak benar menurut saya. Makanya saya coba kembali lagi, kita harus bersama-sama. Selama masih ada rakyat masyarakat yang kurang, kita jangan membuat mereka hatinya memiliki sesuatu yang memiliki hati yang berbeda tentunya. Kalau lihat pemimpin-pemimpinnya kok tidak empati dengan mereka, begitu. Berikutnya guru-guru palsu menjadi musuh-musuh kita, menjadi musuhnya Rasul Paulus. Guru palsu selalu ada pasti. Di dalam Kristen kita tahu sekarang ajaran Kristiani keluar semua. Ya kan? Ketika COVID-19 ada YouTube, ada hal-hal yang lain, kemajuan-kemajuan dalam IT, internet ini keluar semua guru-guru palsu. Ya. Coba menyesatkan. Saya selalu ingatkan anak-anak muda, ya, tanya Tuhan, karena mereka coba putar balik Injil, ya. Mereka coba putar balik tentang kewajiban dari anak-anak Tuhan itu harus apa. Ya. Mereka coba pikir dengan cara keduniawian, dan itu merupakan sesuatu hal yang dosa tentunya. Ya kan? Makanya
kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, orang percaya, satu hal yang harus kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah yang harus kita jadikan teladan. Gaya kita harus seperti Tuhan Yesus Kristus. Bukan dia Tuhan, Pak. No, Yesus Kristus adalah manusia juga. Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia, dia mampu melakukannya. Kita juga pasti mampu. Sampai kita tahu bahwa kita adalah akan selalu disertai oleh Tuhan, tangannya selalu memegang kita, bahkan sampai rambut kita putih, dia akan selalu menggendong kita. Dan sebab itu, Ibrani 12 ayat 1-2 katakan, kita ini mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita tanggalkan semua beban dan dosa. Beban dosa itu merintangi kita. Kalau kita saya pernah ya melakukan latihan-latihan sebagai tentara. Kita ini tentara Kristus, tadi saya katakan. Bawa beban, ransel kemana-mana, senjata, helm. Ya, itu berat semua, Bapak-bapak Ibu sekalian. Tentara itu membawa itu berat. Nggak ada tuh bebannya, rangselnya kosong. Enggak. Bahkan kita dulu diisi ransel kita dengan pasir. Berapa kilo. Ya. Karena untuk latihan ke depannya, pasir itu diganti dengan perlengkapan kita. Baju, seragam, makanan, dan lain sebagainya. Nah itu harus tanggalkan. Ya. Karena itu dosa, itu merintangi kita. Dan ketika kita tanggalkan itu, baru kita ikut perlombaan. Karena kita akan coba berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tentunya kita lakukan perlombaan dengan fair. Jangan curang. Jangan semua perlombaan. Makanya kalah terus. Ya. Kenapa kita kalah terus? Ada mafia yang coba menyerongkan kita. Yang coba mempengaruhi pada atlet-atlet perlombaan. Akhirnya kalah terus. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tuju kepada Yesus. Intinya hidup kita hanya fokus kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan Yesus itu udah satu kewajiban buat kita semua anak-anak Tuhan. Menjadi patron kita, pola hidupnya harus kita ikutin. Apapun harus kita contoh, teladani, lakukan. Nggak ada yang sulit. Dan itu kuasa-kuasa Tuhan akan turun kepada kita. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, kita pasti bisa juga. Kalau Tuhan bisa membebat luka-luka hati, mencarikan jalan keluar problem manusia, pasti kita juga bisa. Karena kita adalah gambarannya. Tuhan ingin semua anak-anak Tuhan di muka bumi, orang-orang percaya ini, Yesus di akhir zaman. Yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman kita belum tentu sampai kita nanti dipanggil Tuhan bisa sempurna. Dari sekarang kita coba di dalam tekanan-tekanan duniawi, tekanan daging kita harus sempurna iman kita. Ya, dengan mengabaikan tekun pikul salib, kita harus pikul salib. Ya, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Hanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Wow, ketika semua orang fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, lakukan semua apa Tuhan Yesus Kristus, maka pasti kita akan keluar lebih dari para pemenang. Rebut hidup
yang kekal dan peliharalah. Bukan hidup yang sementara, tapi hidup yang kekal. Ya, banyak orang mikirnya sementara, padahal ada yang lebih kekal. Ya, 1 Timotius 6 ayat 12 katakan, kita bertanding dalam perlombaan itu dengan pertandingan yang benar, dan kita rebutlah hidup yang kekal. Kenapa? Untuk itu kita dipanggil dan kita ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak orang. Walaupun istri saya ngomel-ngomel, saya coba untuk masuk YouTube dan lain sebagainya. Tapi banyak hamba Tuhan dan teman-teman saya, saksi-saksi lainnya. Nggak apa-apa, Pak. Hendaklah kebaikanmu diketahui banyak orang. Itu kan firman Tuhan katakan. Amin. Akhirnya saya lakukan itu. Walaupun ya dengan berat hati kita harus bertanding namanya kan. Sehingga itu saya harus pelihara kan. Dan itu harta yang indah. Ya. Apapun yang firman Tuhan katakan, itu harta yang indah. Firman Tuhan itu harta yang paling indah, yang telah dipercayakannya kepada kita. Kita dikasih firman Tuhan itu. Dan oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita tentu. Kita harus percaya. Anak-anak muda harus percaya. Dalam tubuh kita ini ada Roh Kudus, tempat bersemayam Roh Kudus. Makanya kita nggak boleh terutama melakukan hal-hal yang buruk dalam tubuh kita. Ya kan? Yang najis. Kita nggak boleh merusak tubuh kita dengan kenajisan. Nggak boleh. Atlet-atlet itu minum minuman keras, ngerokok, ya kan? Makan aja diatur, yang sehat-sehat. Itulah atlet. Kita ini juga sedang bertanding. Seumur hidup kita bertanding. Kita jadi atlet, jadi tentara seumur hidup. Tentara itu nggak ada. Makannya sembarangan juga. Ya, tubuhnya dilatih, ya, diolah. Gimana caranya? Jauhkan dari kenajisan. Pacaran seperti apa yang pacaran yang kudus. Ya. Lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita akan memperoleh mahkota. Ya. Mahkota tersedia bagi orang-orang yang percaya. Kita dikaruniai mahkota itu. Tiap-tiap orang harus turut ambil bagian dalam pertandingan. Sekali lagi kita ini atlet, kita tentara Kristus, kita harus ikut pertandingan sampai finish. Strong. Sampai akhir. Nggak ada yang keluar. Ya. Bayangin. Kalau opa-opa, oma-oma, sampai umurnya 90 tahun, 100 tahun. Wow. Lama sekali dia jadi atlet. Lama sekali dia jadi tentara. Nggak pernah pensiun. Ini atlet tentara yang nggak pernah pensiun. Kalau saya sebentar lagi pensiun. Ya, 2 tahun, 3 tahun lagi saya pensiun. Tapi kita melakukan pertandingan untuk sampai finish strong itu nggak tahu Tuhan mau kasih berapa tahun. Dan kita harus jaga terus itu. Sampai kita terima mahkota. Medali emas itu kita sampai dapatkan. Caranya ya, kuasai diri. Dalam segala penguasaan diri penting. Ya. Kalau nggak ada penguasaan diri, kita kalah dalam pertandingan. Makanya mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Kalau para atlet, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Atlet-atlet dunia seperti itu. Ya. Tapi kita akan memperoleh mahkota abadi. Dan mahkota itu, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu, ya, sekarang telah tersedia, yaitu mahkota kebenaran. Dan itu akan dikaruniakan kepada kita semua oleh Tuhan. Ya. Mahkota kebenaran itu akan diberikan kepada kita. Inilah hadiahnya. Inilah medali emasnya.
inilah yang akan kita terima. Dan itu sudah dikaruniakan Tuhan sebagai hakim yang adil pada harinya nanti. Tetapi bukan hanya kepadaku, kata Rasul Paulus, melainkan juga kepada kita semua, orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Oh, haleluya. Kita adalah orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia? Ketika dia datang, kita akan diangkatnya. Kita akan dibawanya. Yang finish strong, yang terima mahkota, kita akan dibawanya ke surga. Tapi kita yang kalah dalam pertandingan, tidak finish, ya kan? Sudah setengah jalan, sudah loyo. Nah, lebih baik ikut dunia aja. Maka kita akan ditinggalkannya. Jadi kita, Bapak-bapak Ibu sekalian, tetaplah bertanding, tetaplah contoh Yesus, tetaplah percaya bahwa kasih-Nya tidak akan meninggalkan kita. Saya kembalikan kepada Ibu untuk melanjutkan firman ke ibadah ini. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, seberapa saudara yang diberkati oleh kebenaran firman pada pagi hari Amin. ini? Saudara Amin. boleh lambaikan tangan, kasih jempol saudara, haleluya. Luar biasa saudara, kita dari tadi saya mendengarkan bahwa semua apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal kita ini, Bapak Yehu, adalah firman, firman, dan firman. Ini satu pegangan hidup bagi kita orang percaya yang tentunya akan sangat sedikit kita bisa temukan di kalangan saudara bisa lihat bagaimana di akhir zaman ini banyak hal-hal yang mungkin kita kaget ya kok bisa seperti itu. Dan tadi Bapak bilang ada hukum kasih yang tergerus ya. Bagaimana sesama tidak lagi, orang tidak mengasihi sesamanya lagi ya, karena tidak mengasihi Tuhan. Dasar dari iman kita adalah mengasihi Tuhan. Terima kasih Pak Jenderal. Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus mengasihi Bapak, Tuhan Yesus akan angkat Bapak lebih tinggi lagi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Amin. Yesus memberkati pelayanan yang secara rohani, bahkan di dalam karir Bapak Tuhan terus angkat jadi kepala. Amin. Haleluya. Amin. Kita